Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف الشيخ الدكتور العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ورعاه: Al-Khamisah Awil Khamis. Beliau menyebutkan dalil yang kelima yang menunjukkan wujub ittiba'i manhajis salaf. Dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti manhaj as-salaf. Qala hafizahullahu ta'ala: Al-Khamis qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-Irbad ibn Sariyah al-masyhur radhiyallahu taala anhu. Adalah sabda Nabi yang disebutkan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, hadis yang masyhur, yang ma'ruf, di mana dalam hadis tersebut secara lengkap disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika wa'adhana, dikisahkan Rasulullah memberikan mau'izah, nasihat kepada para sahabat. Dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Disifati seperti itu mau'izah yang beliau sampaikan, menjadikan hati-hati para sahabat ketika itu bergetar dan menjadikan air mata mereka bercucuran mendengar nasihat yang disampaikan Rasulullah SAW. Maka ada yang meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'." Seolah-olah nasihat yang disampaikan ini nasihat seorang yang akan berpisah. Fa'ausina, maka sampaikan atau berikan wasiat kepada kami. Wasiatkan kepada kami. Barulah kemudian beliau menyampaikan wasiatnya. Di antara wasiat yang beliau sampaikan adalah ini: Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ini setelah beliau menyampaikan man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Setelah Rasulullah memberitakan tentang apa yang akan terjadi di akhir umat ini. Barang siapa yang hidup sepeninggalku di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, pasti akan mendapati perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah umat ini. Dan ini adalah sunnatullah, takdir dan ketetapan Allah, bahwasanya umat akan mengalami yang namanya perpecahan dan perselisihan. Kemudian Rasulullah memberikan solusi, memberikan jalan keluar ketika terjadi al-ikhtilaf, perselisihan yang banyak tersebut di tubuh umat. Beliau menyebutkan demikian solusinya: Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW maknanya adalah ta'allumuhu
atau ta'allumuha, mempelajari sunnah Nabi tersebut, wal amalu biha, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ini makna berpegang teguh dengan sunnah Nabi, mempelajari sunnah Nabi tersebut, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan juga wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, para khulafa yang terbimbing, yang mendapatkan petunjuk. Yang dimaksud adalah para sahabat, wa ala ra'sihim Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Yang dimaksud dengan al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin adalah para sahabat, para ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang terdepan di antara mereka para sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian beliau melanjutkan, addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. An-najid itu adalah gigi geraham yang paling belakang, yang ketika dipakai untuk menggigit sesuatu, gigitannya paling kuat dan paling mencengkram. Ya. Di sini Rasulullah menggambarkan kekuatan kita di dalam memegang sunnah. Seperti ini gambarannya. Seperti ketika kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham yang paling belakang. Ya. Itu najid, jamaknya nawajid. Sehingga berpegang teguh dengan sunnah itu harus dengan kesungguhan dan keseriusan. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan waspadalah kalian, hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang muhdats. Perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini. Perkara-perkara ritual-ritual ibadah, tata cara dakwah, dan sebagainya. Dalam hal akidah, ibadah, muamalah, akhlak, yang tidak pernah dicontohkan, tidak pernah dituntunkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Hati-hati. Hati-hati dari perkara-perkara baru yang diadakan dalam agama ini yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah dan para sahabat. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sungguhnya setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Adalah kesesatan. Al-hadithu akhrajahu ashabus sunan wa huwa hadithun sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh ashabus sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang selainnya, rahimahumullah. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Sedikit ana nukilkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Salfi al-Dhafiri setelah beliau menyebutkan hadis ini di dalam kitab beliau Haqiqatul Manhajis Salafi. Hakikat Manhaj As-Salafi. Ketika beliau menyebutkan keistimewaan dari manhaj salaf. Beberapa keistimewaan dari manhaj as-salaf, di antaranya adalah iktifa'u atharis salaf minas sahabah wat tabi'in wa atba'ihim. Mengikuti athar riwayat-riwayat dari kaum salaf, dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan atba'u tabi'in. Kemudian beliau menyebutkan hadis ini. Hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menukilkan ucapan Al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris Ibn al-Munzir Ar-Razi, yang lebih sering kita kenal dengan Abu Hatim
Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, madhabuna wa ikhtiyaruna, madhab kami dan pilihan kami itu di dalam bermadhab, di dalam beragama adalah ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wat tabi'ina min ba'dihim bi ihsan. Madhab kami dan pilihan kami adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat dengan baik. Wa tamassuku bi madhhabi ahli al-athar, dan berpegang teguh dengan madhabnya ahlul athar. Misal Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal, semisal madhabnya Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Ibrahim, yaitu Ishaq bin Rahuyah, wa Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam, wa Syafi'i, wa luzumul kitabi wa sunnah. Begitu pula mengikuti madhab yang dipraktekkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Al-Imam Syafi'i, dan komitmen di dalam menjalankan Alkitab wa sunnah. Wadzabbu 'anil a'immah al-muttaba'ah awil muttabi'ah li atharis salaf, dan membela imam-imam yang mengikuti riwayat-riwayat dari salaf. Wa ikhtiyaru makhtarahu ahlus sunnati minal a'immati fil amsar, dan mengikuti atau memilih apa yang dipilih oleh ahlus sunnah dari kalangan a'immah yang ada di berbagai negeri. Misal Malik bin Anas fil Madinah, semisal Al-Imam Malik bin Anas di kota Madinah, wal Auza'i bisyam, Al-Imam Al-Auza'i di negeri Syam, wal Laits bin Sa'ad di Mesir, Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad di negeri Mesir, wa Sufyan Ats-Tsauri wa Hammad bin Zaid bil Iraq, dan mengikuti semisal Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Hammad bin Zaid di negeri Irak. Rahimahumullahu jami'an. Demikian kaum atau para ulama salaf, mazhabnya adalah seperti ini, mengikuti apa yang menjadi prinsip beragama yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama setelah mereka. Qala hafizahullahu ta'ala, wajhul istidlal. Sisi pendalilan dari hadis ini. Beliau menyebutkan penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, faqarana sunnata khulafaihi bi sunnatihi wa amara bittiba'ihi. Dalam hadis ini, dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah ini, Rasulullah SAW menggandengkan sunnah khulafa ar-rasyidun dengan sunnah beliau SAW. Ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan sunnah yang dituntunkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bahwasanya prinsip mereka dalam beragama, praktek mereka dalam beragama, manhaj mereka itu sesuai dengan manhaj an-nubuwah, sesuai dengan prinsip Rasulullah SAW. Oleh karena itu dalam hadis ini Rasulullah menggandengkan antara sunnah para sahabat, wa ala ra'sihim al-khulafa'ur rasyidun, beliau gandengkan dengan sunnah beliau sendiri, itu sunnah Rasulullah SAW, wa amara bittiba'iha, dan Rasulullah pun memerintahkan umatnya untuk mengikuti sunnah tersebut.
Kama amara bittiba'i sunnatihi, sebagaimana beliau juga memerintahkan umatnya untuk mengikuti sunnah Nabi. Wa balagha fil amri biha, dan beliau menekankan ketika beliau memerintahkan hal itu untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, beliau menekankan hal itu, memberikan penekanan pada hal itu, hatta amara bi ay yu'adda 'alaiha bin nawajid, sampai beliau memerintahkan agar sunnah tersebut digigit dengan an-nawajid, dengan gigi geraham. Wa hadza yatanawalu ma aftau bihi, yang dimaksud dengan sunnah para sahabat maknanya adalah mencakup segala apa yang difatwakan oleh mereka. Wa hadza yatanawal, dan hal ini mencakup atau meliputi segala apa yang difatwakan oleh para sahabat, wasannuhu lil ummah, dan apa yang mereka sunnahkan, apa yang mereka contohkan kepada umat ini. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Sehingga di antara bentuk istimbat para ulama ketika memahami hadis ini menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah para sahabat. Ya. Sampai-sampai di antara mereka ada yang menyatakan, ya, atau menjadikan apa yang dilakukan oleh para sahabat, walaupun tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, maka itu teranggap sebagai sunnah para sahabat ketika tidak ada satupun dari para sahabat yang mengingkari. Di antaranya tentang permasalahan adzan pertama ketika sholat Jum'ah. Di zaman Rasulullah SAW tidak pernah dilakukan yang seperti ini. Tidak ada yang namanya adzan pertama di zaman Rasulullah SAW. Adzan pertama baru dipraktekkan ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ini teranggap sebagai suatu sunnah. Itu sunnah sahabat. Karena di antara sahabat, atau tidak ada di antara sahabat yang mengingkari apa yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan di zaman tersebut. Sehingga yang seperti ini tidak teranggap bid'ah. Tidak teranggap bid'ah, bahkan teranggap sebagai sunnah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan disetujui oleh para sahabat yang lain. Di antara dalilnya apa? Dalil tentang disyariatkan yang mengikuti sunnah para sahabat adalah hadis ini. Hadis Al-Irbad bin Sariyah. Sehingga tidak tepat jika ada orang yang menganggap bahwasanya adzan pertama di hari Jumat itu teranggap sebagai bid'ah. Ini adalah suatu yang keliru. Ya, bahkan hal itu adalah sunnah sahabat, terkhusus sunnah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mana beliau adalah khalifah yang ketiga. Begitu pula apa yang dipraktekkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau menghidupkan sunnah salatut tarawih, salat tarawih secara berjamaah 1 bulan penuh. Yang mana hal ini tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Salat tarawih dilakukan sebulan penuh. Di zaman Rasulullah tidak pernah diamalkan yang seperti ini. Sehingga diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ucapan beliau yang masyhur yang berbunyi ketika mengomentari apa yang beliau jadikan sebagai kebijakan di masa beliau memegang tampuk kepemimpinan ketika itu, ya, khairu bid'ah hadhihi, atau yang semana dengan itu. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Maksudnya adalah bid'ah lughawiyah. Karena tidak pernah diamalkan di zaman Rasulullah SAW, yaitu sholat tarawih secara berjamaah selama sebulan penuh. Yang seperti ini
tidak dikategorikan sebagai bid'ah syar'iyah atau bid'ah istilahiyah. Tapi yang seperti ini teranggap sebagai sunnah Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana generasi setelahnya disyariatkan untuk mengikuti sunnah tersebut. Di antara dalilnya adalah hal ini, ya, dalil tentang disyariatkannya untuk mengikuti sunnah al-khulafa'ur rasyidun. Qala hafizahullahu taala wa qala al-imam Ibnu Qudamah fi dhammit ta'wil. Berkata al-imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Dhammut Ta'wil, fa amara bit tamassuki bi sunnati khulafaihi kama amara bit tamassuki bi sunnatihi. Rasulullah memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa ar-rasyidun, sunnah para sahabat, sebagaimana beliau memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau. Wa akhbara annal muhdatsati bid'un wa dalalatun. Dan beliau memberitakan bahwasanya al-muhdatsat, segala perkara yang diada-adakan dalam agama ini adalah bid'ah dan kesesatan. Wa huwa ma lam yuttaba' fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sunnatu ashabihi. Ini beliau menyebutkan definisi tentang al-muhdatsat. Perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini, bid'ah, adalah segala perkara yang tidak diikuti padanya Rasulullah SAW dan tidak pula diikuti padanya sunnah para sahabat. Itu perkara-perkara yang tidak mengikuti tuntunan dan bimbingan Rasulullah serta tuntunan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an. Qala hafizahullahu ta'ala naqlan muhimman fil bab huna. Beliau akan menyebutkan dua penukilan dari dua alim dari kalangan salaf yang terkait dengan bab ini. Yang pertama penukilan dari al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, dan yang kedua dari al-Imam Ibnu Qudamah. Mungkin kita baca penukilan yang kedua terlebih dahulu karena lebih singkat. Untuk penukilan yang pertama kita baca pada pertemuan mendatang biidznillah karena agak panjang. Qala al-Imam Ibnu Qudamah fi Dhammit Ta'wil. Berkata al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Dhammut Ta'wil. Faqad thabata wujubu ittiba'is salafi rahmatullahi alaihim bil kitabi was sunnati wal ijma'. Telah tetap wajibnya mengikuti salaf rahmatullahi alaihim berdasarkan Alkitab, Al-Quran, was sunnah dan ijma'. Ini al-Imam Ibnu Qudamah, ya. Hidup sekitar abad ke-5 atau ke-6 Hijriyah. Sudah menyatakan yang demikian ini. Ya, faqad thabata wujubut tiba'is salaf. Telah tetap wajibnya mengikuti salaf rahmatullahi alaihim berdasarkan Alkitab, Al-Quran, was sunnah wal ijma'. Sehingga tidak benar jika ada yang mengatakan bahwasanya manhaj salaf itu manhaj yang baru atau mazhab yang baru, ya, atau bahkan ada yang mengatakan dengan sinis mazhab salaf itu mazhab kelima, ya, setelah mazhab yang 4. Ini adalah keliru. Al-Imam Ibnu Qudamah mazhabnya adalah dalam permasalahan fikih Hambali. Beliau bermazhab Hambali. Bahkan termasuk umat rujukan atau alim, ulama rujukan di mazhab Hambali. Tapi beliau menyatakan yang seperti ini. Wajib mengikuti manhaj salaf. Karena beliau tidak taklid buta terhadap mazhab Hambali. Bahkan beliau memilih pendapat-pendapat yang rajih sesuai dengan Alkitab was sunnah dan al-adillah asy-syar'iyyah. Tidak taklid atau fanatik buta kepada mazhab Hambali. Jika di sana ada pendapat mazhab Syafi'i yang lebih mencocoki dalil syar'i, maka beliau mengikutinya. Ya, tidak taklid buta. Qala rahimahullahu taala wal ibratu dallat alaihi. Begitu pula ibrah juga menunjukkan tentang wajibnya mengikuti salaf.
Fa inna salafa la yakhlu min ayyakunu musibin aw mukhtiin. Karena sungguhnya kaum salaf tidak terlepas dari dua kondisi. Apakah mereka adalah orang-orang yang musibin, orang-orang yang benar, orang-orang yang benar di dalam beragama, aw mukhtiin, atau mereka keliru. Fa in kanu musibin wajabat tiba'uhum. Beliau coba mengajak pembaca untuk berpikir dengan akal sehat, ya. Jika mereka benar, kaum salaf itu benar, thariqah mereka, prinsip beragama mereka, praktek beragama mereka benar, wajabat tiba'uhum, maka wajib mengikuti mereka. Lianna tiba'as shawab wajib, karena sungguhnya mengikuti yang benar, mengikuti kebenaran adalah wajib hukumnya. Wa rukubal khata'i fil i'tiqad haram, dan mengikuti kesalahan dan membelanya dalam permasalahan i'tiqad, kesalahan dalam permasalahan akidah adalah haram. Wali annahum idza kanu musibin kanu 'ala siratil mustaqim. Dan bahwasanya mereka para salaf, jika mereka benar, jika memang mereka benar, maka mereka berada di atas as-siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus. Wa mukhalifuhum muttabi'un lisabili asy-syaitan al-hadi ila siratil jahim. Dan orang yang menyelisihi mereka, menyelisihi kaum salaf, hakikatnya mengikuti jalan syaitan yang menjerumuskan kepada al-jahim, menjerumuskan kepada neraka al-jahim. Wa qad amara Allahu bittiba'i sabilihi wa siratihi wa naha 'an ittiba'i ma siwah. Dan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk mengikuti jalannya, memerintahkan hamba-hambanya untuk mengikuti jalannya, jalan Allah, dan melarang dari mengikuti jalan-jalan selainnya. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Bahwasanya ini adalah jalanku, kata Allah, mustaqiman, jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yaitu jalan-jalan yang menyimpang, fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian akan terpecah belah, tercerai-berai dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Qala hafizahullahu taala, qala rahimahullah, wa in za'ama za'imun annahum mukhti'un kana qadihan fi haqqil Islam kullih. Ini yang penting digaris bawahi. Jika ada orang yang menyangka bahwasanya kaum salaf keliru, atau kaum salaf secara umum salah dalam prinsip beragama mereka, dalam akidah mereka, manhaj mereka salah, kana qadihan fi haqqil Islami kullih, maka yang demikian ini hakikatnya adalah mencela Islam seluruhnya. Orang yang menyatakan demikian, menyatakan bahwasanya kaum salaf itu salah, keliru, prinsip salaf keliru, manhaj salaf keliru, akidah salaf keliru, ya. Hakikatnya dia telah mencelah Islam seluruhnya. Li'annahu in jaza ay yukhti'u fi hadha jaza khata'uhum fi ghairihi minal islami kullih. Karena jika seandainya mereka salah dalam hal ini, yang beliau maksudkan adalah dalam hal akidah, dalam hal manhaj, kaum salaf salah, maka besar kemungkinan pula, atau boleh pula disimpulkan atau dinyatakan, ada kemungkinan mereka pun salah di dalam permasalahan atau bidang-bidang Islam yang lain. Yang beliau maksud adalah penukilan-penukilan yang berasal dari kaum salaf. Penukilan-penukilan yang berasal dari kaum salaf apa? Kaum salaf, sekali lagi kalau kita menyebutkan istilah salaf, yang dimaksud siapa? Para sahabat, tabi'un, atba'u tabi'un, dan para ulama setelahnya. Kalau ada orang yang menyangka atau menganggap bahwasanya thariqah
metode salaf itu salah, prinsip salaf itu salah dalam berakidah, dalam bermanhaj salah, maka bisa jadi mereka pun salah di dalam menukilkan berbagai hal dalam Islam ini. Misalnya apa? Penukilan mereka tentang Al-Quran. Al-Quran tidak bisa sampai kepada generasi setelahnya, sampai di zaman kita ini, kecuali melalui siapa? Melalui kaum salaf. Begitu pula riwayat-riwayat mereka terkait dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak bisa hadis-hadis Rasulullah sampai kepada generasi setelahnya, hingga umat ini, hingga zaman terakhir ini, kecuali melalui jalannya para salaf. Wa yambaghi alla tunqala al-akhbarul lati naqaluha. Kalau begitu, kalau ada orang yang menolak thariqah, manhaj, metode salaf, maka tidak sepantasnya dia menukilkan berita-berita, riwayat-riwayat yang mereka nukilkan, yang mereka riwayatkan. Wala tusbat mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati rawauha. Tidak bisa ditetapkan adanya mukjizat-mukjizat Nabi. Bahasanya di zaman Nabi, di antara mukjizat Nabi adalah terbelahnya bulan. Ya. Begitu pula mukjizat-mukjizat yang lain yang terjadi menunjukkan tentang kebenaran kenabian dan risalah yang dibawa Nabi. Itu semua bisa kita ketahui melalui riwayat yang diriwayatkan oleh para salaf. Fatabatul ar-riwayatu wa tazulu syariah. Maka konsekuensinya adalah riwayat-riwayat tersebut akan menjadi batil, menjadi tertolak, dan syariat ini seluruhnya akan hilang. Wala yajuzu li muslimin ay yaqula hadza wala ya'taqidahu. Maka ini konsekuensi yang berbahaya ketika seorang menyangka atau meyakini bahwasanya metode atau thariqah salaf itu salah, maka menjadikan riwayat-riwayat dari kaum salaf itu juga salah. Sehingga Islam atau syariat Islam ini menjadi hilang seluruhnya. Maka yang demikian ini adalah tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengatakan hal ini, dan bahkan tidak boleh meyakininya. Wa kama qultu al-adillatu katsiratun. Sebagaimana yang sudah saya nyatakan, bahwasanya dalil-dalil tentang hal ini banyak. Ya. Demikian yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang باذنillah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.